نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian bukanan kita, yaitu setiap malam Jumat, yaitu dalam pembahasan Sahih Bukhari. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Iman, yaitu hadis-hadis seputar tentang masalah iman. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, bagian yang kita akan bahas ini adalah termasuk bagian penting berkaitan dengan masalah iman, yaitu bab yang ke-22, hadis yang ke-30 dan hadis yang ke-31 insyaallah. Jadi bahasan kita adalah berkaitan dengan hadis nomor 31. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa al-Imam Bukhari Babu al-ma'asi min amril jahiliyah wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka ru'un fika jahiliyah wa liqauli ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Syu'bah an Wasil al-Ahzab anil Ma'rur qala laqitu Aba Dzarrin birabadati wa alaihi kullatun wa ala gulamihi kullatun fasa'altuhu an dhalika wa qala inni sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummihi wa qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin ayyartahu bi ummihi qala innaka mar'un fika jahiliyah
ikhwanukum haulukum, ja'alahumullahu tahta aydikum, wa man kana ukhuwah tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wal yulbishu mimma yalbisu wa la tukallifuhum ma yaglibuhum wa in kalaftumuhum fa'inuhum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu qauluhu ta'ala, wa in taifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahum fasamahum muslimin. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Abdul Rahman ibn Mubarak qala hadatsana Muhammad ibn Zaid qala hadatsana Ayyub wa Yunus anil Hasan anil Ahnaf ibn Qais qala dhahabtu li ansura ala hadzal rajul walakiyani Abu Bakr wa qala aina turid wa qultu ansuru hadzal rajul qala irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza taqa muslimani bi sayfihina wal qatil wal maqtul finnar. Wa qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Bab yang ke-22, hadis yang ke-30 dan hadis ke-31. Bab ini menjelaskan faedah penting berkaitan dengan masalah iman, itu perbedaan ahli sunnah dengan orang khawarij dan perbedaan ahli sunnah dengan orang-orang Mu'tazilah. Berkata Imam Bukhari, babul ma'asi min amril jahiliyah. Bab maksiat adalah merupakan urusan jahiliyah. Artinya semua bentuk maksiat adalah merupakan bagian dari ajaran jahiliyah, merupakan sifat di antara sifat orang jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha, dan seseorang tidak dikafirkan dengan sebab melakukan bagian dari maksiat, di bagian dari sikap jahiliyah, illa bisyirki, kecuali kalau dia melakukan syirik, yaitu yang dimaksud syirkul akbar. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya ini potongannya disebutkan dulu oleh Imam Bukhari dalam bab, tapi dijelaskan dalam riwayat di bawahnya, bahwa Nabi SAW berkata kepada siapa? Kepada Abu Dzar di antaranya. Jadi kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu sejenis menghina, mencerca, merendahkan dengan cara mencela seseorang, yaitu mencela ibunya. Jadi mencela seseorang dengan mencela ibunya. Maka ketika Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mencela, menghina seseorang dengan mencela ibunya, maka Nabi SAW mengatakan, pada dirimu ada bagian dari sifat jahiliyah. Jadi pada dirimu ada sifat jahiliyah. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah syirik, atau diartikan dosa selain syirik.
Artinya kalau orang itu mati dalam keadaan melakukan maksiat dan belum bertobat di dunia, maka ada kemungkinan untuk diampuni Allah, yang menunjukkan dia tidak kafir dengan sebab melakukan dosa tersebut. Lalu beliau meriwayatkan hadis dari kisah Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa seorang rawi yang bernama Al-Ma'rur, beliau bertemu dengan Abu Dzar di Rabadah, itu nama yang nama tempat. Sedangkan beliau memakai kain dengan 2 kain. Demikian juga anaknya memakai 2 kain. Lalu aku bertanya kepadanya tentang itu. Maka Abu Dzar berkata, sungguh aku pernah mencela seseorang, lalu aku mencela ibunya. Artinya mencela, menyebutkan aib atau kerendahan ibunya. Waqala li Nabi sallallahu, lalu Nabi sallallahu bersabda kepadaku, ya Abu Dzar, ayyartahu bi ummihi, wahai Abu Dzar, apakah engkau menghina orang itu dengan menghina ibunya? Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh pada dirimu ada bagian dari sifat jahiliyah. Saudara-saudaramu itu orang-orang yang ada di sekitarmu, dan Allah Ta'ala menjadikan berada di bawah tanggungan kalian. Barang siapa yang memiliki saudara dalam tanggungannya, artinya dalam kekuasaan tanggungannya, maka berilah ia makan sebagaimana ia makan. Artinya kalau seseorang mengurus anak yatim, mengurus umpamanya orang miskin dan siapa saja, maka hendaklah ia diberi makan sebagaimana ia makan, dan diberi pakaian sebagaimana dia berpakaian. Dan janganlah mereka diberikan kewajiban, diberikan tugas, diberikan beban yang mereka tidak mampu. Dan apabila kalian memberikan kewajiban kepada mereka ataupun memberikan tugas kepada mereka, maka bantulah mereka untuk menyelesaikan tugasnya. Ini pada hadis yang pertama. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan bab setelahnya, nanti syarahnya disatukan karena satu makna. Bab firman Allah Ta'ala itu dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu. Jika 2 kelompok dari orang beriman berperang, artinya saling membunuh, wa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi orang yang saling membunuh masih disebut mukmin. Dia melakukan dosa besar tapi masih disebut mukmin, menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Fasamahumul muslimin, maka Allah menamai mereka masih dikatakan muslim. Dan ini Imam Bukhari ya, karena Imam Bukhari itu berpendapat antara iman dengan Islam adalah sama. Lalu beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat di sini Abu Bakrah. Abu Bakrah namanya adalah Nufai Ibnul Harith. Nufai Ibnul Harith, sahabat yang punya kesemangatan dalam ibadah dan sahabat mulia. Artinya ibadahnya itu getol, ibadahnya semangat, ibadahnya banyak. Ya, salah satu yang pernah saya sampaikan kalau nggak salah di tempat ini, bahwa Abu Bakrah di antara salah satu bentuk kesemangatannya, bahwa Nabi SAW pernah mendoakan beliau, zadaqallahu khirsan wala ta'ud, semoga Allah menambah kesemangatanmu tapi jangan diulang. Apa kisahnya? Bahwa Nabi SAW sholat dengan para sahabat, kemudian beliau masbuk
lalu datang ke masjid, Nabi SAW sedang ruku. Maka beliau ruku dari pintu masjid dan berjalan ke saf. Jadi beliau ruku dari pintu masjid lalu berjalan menuju saf sambil ruku. Saking semangatnya ingin mendapatkan ruku. Maka Nabi SAW setelah sholat berkata kepada beliau, Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah kesemangatanmu, kesungguhanmu. Tapi yang tadi jangan diulangi. Karena Nabi SAW mengatakan, Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Alaikum bisakinati wal wiqar. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Kata Nabi SAW, jika kalian datang ke masjid untuk sholat berjamaah, as-sakinah wal wiqar, maka hendaklah berjalan dengan tenang. Gak usah lari, gak usah sangat terburu-buru. Apa yang kamu dapatkan ya sholat, apa yang tertinggal ya sempurnakan olehmu. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang punya kesemangatan tinggi dalam ibadah. Maka di sini diceritakan yaitu tentang Ahnaf ibnu Qais. Beliau berkata, "Dahabtu li ansura hadzal rajula." Aku pergi untuk menolong orang ini. Yang dimaksud adalah Ibnu Ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk membantu Ali radhiyallahu ta'ala, yaitu dalam dua peperangan, itu perang Siffin dan perang Jamal. Jadi ini kisahnya terjadi dalam kekhilafahan Ali radhiyallahu ta'ala. Jadi telah terjadi tentunya perbedaan pendapat antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu ta'ala. Maka terjadilah peperangan, ya, yaitu perang Siffin, kemudian perang Jamal. Perang Jamal ya identik dengan kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka Ahnaf ibnu Qais berjalan menuju untuk ikut dalam peperangan itu. Jadi peperangan yang dinamakan perang Jamal, perang Siffin. Lalu ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Aina turid? Kemana engkau?" Qultu ansuru hadzal rajula. Aku akan membantu menolong orang ini. Yang dimaksud adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka lalu Abu Bakar berkata, "Irji, pulang kamu." Ini yang dinamakan al-jihad indal fitnah. Jihad ketika fitnah, banyak para ulama mereka menjauhinya. Jadi kalau jihad sebabnya fitnah, tidak ikut. Nah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu salah satu sahabat yang tidak ikut campur dalam masalah fitnah. Jadi tidak ikut ke tentara Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga tidak ikut ke tentara Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga tidak ikut ke tentara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha saat itu. Jadi Abu Bakar adalah beliau bersikap diam waktu itu. Maka beliau berkata, "Irji, pulang engkau." Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtul binnar." Jika dua orang berperang saling membunuh, maka yang terbunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka. Faqultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Lalu Abu Bakar berkata, kalau yang membunuh diancam neraka, seolah-olah kami paham, ngerti, karena dia membunuh. Tapi bagaimana orang yang terbunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia pun sangat ingin membunuh saudaranya, tapi dia keduluan, diterdahului oleh temannya, maka dia terbunuh. Dua hadis atau dua bab ini
dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan satu kaidah sangat penting yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu apa? Bahwa idza taqaba rajulu bi kabiratin minal kabair fa innahu la yuhkamu bi kufri illa idastahalla. Bahwa ahli sunnah berkeyakinan orang yang melakukan salah satu dosa, yaitu dosa besar, di antara dosa-dosa itu tidak dikafirkan dengan sebab melakukannya, kecuali kalau dia menghalalkannya. Istihlal. Jadi istilah itu menghalalkan. Kita berikan contoh dosa-dosa ini yang selain syirik, dosa besar, yaitu al-qatlu, az-zina, syurbul khamri, as-sariqah. Contohnya 4 tadi. Pertama, membunuh. Kedua, berzina. Ketiga, minum khamr. Keempat, mencuri. Ini diantara dosa besar. Yang ini punya konsekuensi, semuanya ditegakkan hudud, hukuman di dunia. Membunuh kalau sengaja maka qisas, kalau tidak sengaja maka bayar dia. Jadi kalau tidak sengaja maka bayar dia, bayar denda. Berzina kalau muhsan itu diranja, kalau ghair muhsan didera. Mi'atu jaldah, yaitu 100 kali. Jadi didera 100 kali. Kemudian minum khamr. Minum khamr itu didera 80 kali, artinya dijilid 80 kali. Mencuri dipotong tangan. Ini hukuman dunia, hukuman dunia. Ini contoh-contoh yang dinamakan al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar yang lainnya seperti riba, yaitu interaksi riba. Ini termasuk dosa besar. Al-ghibah, namimah, ghibah dan namimah. Maka ahli sunnah, kita ambil yang 4 aja dulu tadi, berpendapat jika orang melakukan bagian atau salah satu dosa di antara dosa besar, maka dia tidak dikafirkan, kecuali kalau dia menghalalkannya. Banyak ada orang yang mengatakan berzina halal, mencuri halal, khamar halal, membunuh halal, maka ini kafir, dan itu berpindah dari kufur amali menjadi kufur i'tiqadi. Jadi di sini juga kita mengenal al-kufur nau'an. Kufur ada 2, kufur i'tiqadi, kufur amali. Ketika orang melakukan dosa-dosa yang tadi, maka ini kan bagian dari kufur, bagian dari jahiliyah, tapi ini dinamakan kufur amali, ghair mukhrij an millati dinil Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi ketika dia mengatakan halal, ketika dia mengatakan boleh,
maka berpindah dari kufru amali kepada kufru i'tiqadi. Yang pertama, ghair mukhrij an millah, sedangkan yang kedua mukhrij an millatil Islam. Artinya kalau orang mengatakan zina halal, ya, khamr halal, maka dia kafir dengan sebab apa? Istihlal, dengan sebab penghalalan. Dan ini tentunya kesepakatan ahli sunnah wal jamaah, berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang khawarij. Jadi orang-orang khawarij dengan orang Mu'tazilah, hanya saja orang khawarij dengan orang Mu'tazilah ada sedikit perbedaan, ya, yaitu perbedaan dalam nama, sepakat dalam ma'al. Artinya ma'al itu tempat kembalinya kemana? Orang-orang khawarij menamakan pelaku maksiat di dunia adalah kafir. Orang-orang Mu'tazilah mereka berkata manzilatun baina manzilataini, jangan dikatakan kafir, jangan dikatakan mukmin, tapi dia di antara dua kondisi, mukmin bukan, kafir bukan. Maka dinamakan Mu'tazilah karena mereka mengatakan manzilatun baina manzilataini. Tapi orang Mu'tazilah dengan orang Khawarij sama hukum di akhirat, di mana mereka berkata sahibul kabair alladzi irtakaba bi kabiratin minal kabair mukhalladun binnar. Mereka berkata orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa itu, maka dia adalah kekal di neraka. Orang Khawarij mengatakan kafir di dunia dan kekal di neraka. Orang Mu'tazilah juga sepakat pelaku dosa besar adalah kekal di neraka. Ahli sunnah berbeda dengan mereka, baik hukum di dunia dan hukum di akhirat. Hukum di dunia dikatakan mukmin nafisul iman, mukmin fasik, mukmin asik, mukmin zalim. Ahli sunnah menamai pelaku dosa besar tetap mukmin, tetap dinamakan muslim di dunia, tapi kadang-kadang ada labelnya. Itu apa? Fasik. Mukmin tapi fasik, mukmin tapi zalim, mukmin tapi fajir. Kita katakan oh ini orang fajir, oh ini orang fasik, ya, oh ini ahlu maksiat, ya. Jadi label iman sempurnanya hilang dari seseorang itu. Maka di dalam hadis dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi SAW mengatakan, dan orang yang berzina tidak dikatakan berzina, tidak dikatakan mukmin, artinya mukmin yang sempurna ketika dia berzina. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Dan orang yang mencuri, ketika mencuri dia tidak dikatakan mukmin sempurna, tapi mukmin fasik. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang minum khamr ketika dia minum tidaklah minum khamr ketika dia minum khamr dikatakan mukmin. Maksudnya apa? Mukmin yang sempurna, tapi mukmin yang naqis. Ini adalah akidah ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah. Ahli sunnah tidak mengkafirkan orang dengan sebab melakukan dosa, illa bisyirki. Yang dimaksud adalah syirkul akbar, atau binifakil akbar, atau dengan nifak akbar, atau bikupril akbar, atau dengan kufur akbar. Maka baru mereka adalah keluar dari Islam dan dihukumi kafir, Tapi jika melakukan dosa saja, maka dia tidak dikafirkan dan tidak dikeluarkan dari Islam. Kemudian
keyakinan ahli sunnah itu dikatakan tadi apa? Meyakini mereka tidak kekal di neraka. Kenapa dikatakan tidak kekal di neraka? Lihat ayat yang tadi surah An-Nisa ayat 48, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selainnya. Nah, jika Allah Ta'ala mengampuni dosa, maka otomatis pelaku dosa besar tidak akan kekal apa? Di neraka, karena ada rahmat Allah, ada syafaat para nabi, ada syafaat Rasul, ada syafaat malaikat, ada syafaat sesama mukmin, dan ada pengampunan Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah Ta'ala mengampuninya, maka orang itu tidak akan diadab di neraka. Jadi ini adalah akidah sunnah wal jamaah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua dari bab ini, dari ayat dan dari dua hadis diambil kesimpulan. Apa kesimpulan? Bahwa kafir itu punya derajat sebagaimana iman punya derajat. Jadi kafir bertingkat-tingkat sebagaimana iman bertingkat-tingkat. Jadi kafir bertingkat-tingkat sebagaimana iman bertingkat-tingkat. Maka dalam keyakinan ahli sunnah, tidak mesti apabila orang ada bagian dari cabang kekafiran, dia mesti kafir. Jadi tidak mesti kalau ada orang pada dirinya ada cabang kekafiran, maka dia adalah kafir. Kenapa? Karena kafir itu ada dua, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar pelakunya keluar dari Islam, kufur kecil pelakunya tidak keluar dari Islam. Jadi di sini menunjukkan kafir itu bertingkat-tingkat. Yang memiliki makna tidak setiap orang yang pada dirinya ada cabang kekafiran maka mesti dia apa? Kafir. Seperti pada pelajaran yang telah lalu, ketika Nabi SAW mengatakan aku melihat neraka dan aku melihat penghuni yang paling banyaknya adalah wanita. Lalu para sahabat bertanya, kenapa? Yakfurna. Maqala qail ayakfurna billah, la yakfurna bil asyir. Ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat, aku telah melihat neraka, lalu penghuni yang paling banyaknya adalah wanita. Lalu para sahabat berkata, apa yang menyebabkan mereka menjadi penghuni neraka dan penghuni neraka yang paling banyak? Maka Nabi SAW mengatakan mereka kafir. Jadi Nabi SAW mengatakan mereka apa? Kafir. Lalu para sahabat bertanya, apakah kafir kepada Allah? Tidak, mereka kafir kepada kebaikan suami. Maka ini dinamakan kufur nikmah. Kufur nikmah adalah kufur yang tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi bukan yang diartikan kufur nikmah semua nikmat ya. Artinya bagian dari nikmat. Kalau orang mengatakan tidak ada yang menciptakan alam semesta ini dan tidak mengimani adanya Allah, yang kafir. Maka Nabi SAW menamai perbuatan wanita mengingkari kebaikan suami itu kafir. Tapi yang dimaksud kafir bukan yang mengeluarkan dia dari Islam. Maka dengan itulah ahli sunnah berkata, tidak setiap orang yang pada dirinya ada bagian kekafiran maka dia dinamakan apa? Kafir. Karena kafir ada dua. Kufur ada dua, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar mengeluarkan orang dari Islam dan kufur kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi perlu diingat di sini, kufur kecil bukan berarti dosa kecil. Oh ini kufur kecil berarti tidak mengapalah, bukan.
yang dimaksud tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi dimungkinkan dosa besar, ancamannya besar, hukumannya besar, azabnya dahsyat bagi pelakunya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bab ini pun dan hadis-hadis yang ada di sini dan berikut ayat tadi juga membantah kepada orang Murji'ah. Karena dalam ayat ini dan hadis ini menunjukkan al-imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Yaitu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Karena ketika orang itu melakukan bagian dari kekufuran, bergeser dari level yang sempurna pada level bawah. Dari mukmin sempurna menjadi mukmin nakis. Maka menunjukkan bahwa imannya orang mukmin berkurang ketika dia melakukan apa? Maksiat. Jadi kesempurnaan imannya berkurang ketika ia melakukan maksiat. Keempat, di pelajaran yang keempat dari hadis ini, al-ma'asi syu'abun min syu'abil jahiliyah, syu'abun min syu'abi asyirki, syu'abun min syu'abil kufri, wa syu'abun min syu'abun nifaqi. Perhatikan poin yang berapa? Keempat. Maksiat adalah merupakan bagian dari bagian jahiliyah. Jadi maksiat itu bagian di antara bagian jahiliyah. Juga merupakan bagian di antara bagian syirik, bagian di antara bagian kufur, bagian di antara bagian nifaq. Jadi maksiat itu bagian dari bagian jahiliyah. Kalau mau disebutkan karakter sifat dari sifat jahiliyah, jalan di antara jalan jahiliyah, merupakan bagian dari bagian kesyirikan, bagian dari bagian kekufuran, bagian dari bagian nifaq. Hanya saja tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak dikafirkan dengan sebabnya. Maka jika orang melakukan maksiat, disebutkan pada dirimu ada bagian jahiliyah, pada dirimu ada bagian kekufuran, pada dirimu ada bagian dari sifat munafik, pada dirimu ada bagian dari sifat kesyirikan. Karena orang yang melakukan maksiat ada bagian dari menyekutukan Allah, tapi bukan berarti dia menyembah selain Allah. Karena dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syaitan, laknatullah, ya, mengikuti hawa nafsunya. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya, tidaklah kalian melihat wanita pada ilah hawahu, orang yang menjadikan ilah sembahannya adalah hawa nafsunya. Dan mereka tidak kekal di neraka. Jadi dimungkinkan pada diri kita di suatu hari, di suatu saat, di waktu tertentu, tiba-tiba ada bagian kekufuran dalam diri kita. Dalam arti cabangnya, bukan hakikat kufur yang keluar dari Islam. Yang kelima,
sesuatu yang harus kita perhatikan dalam masalah ini, yaitu tentang masalah jahiliyah. Jahiliyah adalah nisbatun ila jahli, penisbatan kepada bodoh. Wa hiya kullu amrin yukhalifu syar'a Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah itu adalah setiap perkara yang bertentangan dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin yukhalifu ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah itu adalah setiap perkara yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyusun kitab Masailul Jahiliyah bima qala alaihi Nabi SAW. Kita sambungkan dulu dan kita lanjutkan nanti setelah Isya. Tadi saya menyebutkan poin yang kelima, yaitu bahwa maksiat adalah bagian dari perkara jahiliyah dan bagian dari kufur, bagian dari syirik dan bagian dari nifaq. Maka dimungkinkan pada seseorang, pada dirinya ada sifat dari sifat kufur, ada sifat dari sifat munafik, ada sifat dari sifat jahiliyah, tapi pelakunya tidak dikafirkan. Sekedar contoh, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa lam yakun fi unuqihi bai'an mata mitatan jahiliyah." Nabi SAW bersabda, siapa yang meninggal dunia dan tidak berbaiat, tidak meniatkan baiat kepada imam untuk taat, tidak mengakui imam, yaitu imam yang sah yang dimaksud, maka dia mati dalam mati jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu hidup tanpa pemimpin. Maka yang dimaksud bukan berarti kafir keluar dari Islam, tapi pada diri seseorang ada sifat dari sifat jahiliyah. Contoh yang lain, man mata walam yansu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syubbatin minan nifaq. Siapa yang meninggal dunia dan belum berperang dan tidak ada cita-cita untuk berperang, untuk berjihad, maka dia mati dari sebagian sifat munafik. Jadi dalam sejumlah hadis ini menunjukkan bahwa pada diri seseorang dimungkinkan ada cabang dari cabang kekufuran, cabang dari cabang jahiliyah, cabang dari cabang kemunafikan. Yang keenam, pada bab ini dan hadis-hadis tadi berikut ayat menjelaskan poin yang penting, bahwa tidak boleh kita menyatakan hari ini alam jahiliyah, atau mengatakan ini abad jahiliyah, atau kita memberikan label pada satu kaum yang di situ muslim dikatakan mereka kaum jahiliyah. Karena penyebutan seseorang mengatakan sekarang abad jahiliyah, atau kepada satu kaum dari negara Islam dinamakan negara jahiliyah, maka ini menafikan kenabian, menafikan kerasulan,
dan menafikan keautentikan Quran dan Sunnah, dan menafikan keberadaan orang baik di dunia hari ini. Dan ini semuanya bertentangan. Kita tidak boleh mengatakan abad ke-21 ini abad jahiliyah. Tidak boleh. Karena punya konsekuensi mengkafirkan semua manusia yang ada hari ini. Padahal Nabi SAW berkata, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq." Jadi senantiasa di antara umat ini ada orang-orang yang menegakkan kebaikan, berjihad dalam hak, berjuang dalam hak. Jadi tidak boleh kita mengatakan abad jahiliyah hari ini. Kalau kita mengatakan ada banyak urusan jahiliyah, betul hari ini. Tapi tidak boleh kita mengatakan abad ini abad jahiliyah. Kalau sekarang banyak perkara jahiliyah, betul. Tersebarnya perzinahan, tersebarnya khamr. Bahkan mungkin hari ini lebih dahsyat. Kalau dulu yang namanya khamr, ya khamr sekedar minuman. Kalau hari ini narkoba, ya, yang lebih membahayakan manusia. Perzinahan juga lebih dahsyat hari ini. Pembunuhan lebih dahsyat hari ini. Jadi dalam sebagian urusan jahiliyah memang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kesyirikan di zaman ini lebih dahsyat dari kesyirikan di zaman jahiliyah. Pertama, artinya ketika Nabi SAW berdakwah hari itu. Karena di zaman itu orang-orang menyekutukan dengan orang-orang soleh. Artinya mereka berdoa kepada orang soleh, mendatangi kuburan orang soleh. Kalau sekarang ahlu maksiat pun kuburannya diagungkan, ya, mungkin pencuri terkenal kuburannya diagungkan oleh para pencuri lagi. Kuburan penyanyi kan diagungkan juga oleh para penyanyi, karena mereka ingin terkenal seperti penyanyi itu. Bahkan juga ada kuburan pezina, ya diagungkan kuburannya oleh para pezina yang ingin terkenal seperti dia hari ini. Dulu tidak terjadi. Namanya laka zamanan, itu dikisahkan semuanya kisah orang soleh. Kemudian yang ke-8, 8 ke-7. Ke-7. Poin yang ke-7, bahwa dalam hadis ini menunjukkan bahwa maksiat diancam dengan hukuman. Jadi mu'adun binnar, diancam dengan neraka. Anna man irtakaba bi kabiratin minal kabair labuda min an yadkhulan nar. Ini min jumlatil mu'minin muslimin alladzi irtakabu bi kabiratin labuda an yadkhulan nar. Di sini menunjukkan apa? Bahwa sebagian kaum muslim yang melakukan dosa besar itu mesti diancam dengan neraka, mesti masuk neraka. Ada di antara orang-orang muslim ini yang masuk neraka. Masuk neraka. Oleh sebab itu, hendaklah kita semua ini, orang-orang beriman itu cepat-cepat untuk bertaubat dari dosa. Karena maksiat ini diancam dengan neraka, diancam dengan uqubah fi barzah, uqubah fi arasatil qiyamah, uqubah binnar, yang mana hukuman itu bisa hukuman di alam kubur, hukuman di padang mahsyar, sulitnya bagaimana dihisab, sulitnya bagaimana melewati jembatan, dan diadab dengan neraka. Akan tetapi poin yang ke-8, al-ma'asi wa sahibu al-kabira wa in aduma maksiyatuhu fa innahu la yukhaladu minna. Tapi poin yang ke-8 dari penjelasan ayat dan hadis menunjukkan
bahwa maksiat dan pelaku maksiat, walaupun dia melakukan dosa sebesar apapun, itu tidak akan kekal di neraka. Tapi keyakinan ini tidak boleh menjadikan seseorang itu dirinya itu memudah-mudahkan melakukan maksiat. Tentunya tidak. Tapi ini keyakinan, akidah, bahwa pelaku dosa besar, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, itu tidak akan kekal di neraka selama dia tidak musyrik, selama tidak kufur keluar dari Islam. Maka walaupun dosanya besar, dia tidak akan kekal di neraka. Ini keyakinan Muslim. Mereka akan keluar dari neraka dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, bisyafaatin Nabi Muhammad SAW. Bisyafaatin Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dengan sebab syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Aw syafaatil anbiya ghairi Nabi Muhammad SAW, ataupun syafaat para nabi selain Nabi kita Muhammad SAW. Aw bisyafaatil malaika, atau dengan syafaatnya para malaikat. Aw bisyafaatil syafi'in minal mu'minin minas sholihin, atau syafaat dari sesama muslim, orang-orang soleh. Di mana ada hadis akhriju man kana bi qalbi khardal minal iman. Keluarkan katanya dari neraka yang dalam hatinya ada sebiji sawi keimanan. Kemudian dengan syafaat ilahiyah, itu syafaat dari Allah berupa fadlun wa rahmah, berupa karunia dan rahmat Allah kepada hamba, yaghfiru may yasha, di mana Allah mengampuni siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini keyakinan kita. Tapi kita dengan keyakinan ini tidak boleh menganggap remeh dengan dosa. Karena wajib kita tahu bahwa ya ada neraka yang paling ringan disebutkan, yaitu Abu Thalib, yang diberikan terompa tapi mendidih kepalanya. Dahsyat. Kita tidak boleh menyepelekan. Tidak boleh menyepelekan. Dan ini poin penting yang wajib kita imani. Kemudian yang ke-9, karena di sini banyak istinbat dan penting berkaitan dengan masalah akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah. Pada hadis ini menunjukkan tidak boleh seseorang itu meniru, tasyabuh dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi kita dilarang meniru, mencontoh, mengikuti jejak orang-orang jahiliyah. Seperti dalam hadis ini dikisahkan ketika Abu Dar, beliau ini menghina saudaranya dengan menghina ibunya. Jadi tidak menghina langsung diri orang itu, tapi yang dihina adalah ibunya. Maka Nabi SAW mengatakan, pada diri kamu ada bagian dari jahiliyah. Maka Nabi SAW mewanti-wanti pada Abu Dar agar tidak meniru sedikit pun dari jejak orang-orang jahiliyah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, 3 perkara katanya merupakan urusan jahiliyah. Bukan hanya 3 perkara, tapi di antaranya 3 perkara. At-ta'nu fil ansab, wa tafakhur fil nasabi,
wa niyahatu al-amwal. Atau kama qala Nabi SAW, ada 3 perkara yang merupakan jejak langkah orang jahiliyah, sifat, karakter, kebiasaan orang jahiliyah. Yang pertama, mencela keturunan, nasab. Yang kedua, kebalikannya, berbangga-bangga dengan kabilahnya, dengan nasabnya. Orang mengatakan, oh saya ini darah biru, kalau di istilah Sunda. Kalau menikah dengan ini tidak apa, bukan saudara, semisal. Dan meratapi atas kematian, melakukan niyah seperti mencakar-cakar muka, merobek-robek baju, menjadikan ketika meninggal dunia saudaranya umpamanya mencukur jenggotnya atau mencukur rambut dengan koza. Koza itu ya dicukur sebagiannya, membiarkan sebagian yang lain. Maka ini bagian dari sifat jahiliyah. Jadi kita dilarang meniru jejak orang-orang jahiliyah. Kemudian yang ke-10 dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara dosa besar adalah membunuh, mencela. Artinya di sini apa? Ya. At-ta'nu bil ansab. Kemudian uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Karena mencela ibu orang lain itu punya konsekuensi, orang lain akan mencela ibu kita. Jadi ini menunjukkan kalau kita melakukan dosa ya, dengan datangnya dosa yang lain, maka itu ganda dosanya. Ketika kita mencela orang lain, ibu orang lain, kemudian orang lain mencela ibu kita, maka ini ganda dosanya. Bagaimana ganda dosanya? Ganda mencela, dan perbuatan mencela itu menjadikan dosa juga kepada dirinya, sebab menyebabkan dia dicela ibu, seolah-olah dia yang mencela apa? Ibunya, dan itu bahaya. Di sini membunuh, dan salah satu dosa, bagian di antara dosa besar. Jadi bagian di antara dosa sangat besar. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan tentang larangan untuk tafakhur, tarofu ala muslim. Jadi orang itu tidak boleh sombong dengan sesama muslim. Sampai di sini dikatakan walaupun itu kebudaknya, walaupun itu adalah kebudak. Kalau orang punya budak, hamba sahaya, itu diantara adabnya tidak boleh membebani satu beban yang dia tidak mampu, yang fisiknya tidak mampu, jiwanya tidak bisa, tidak boleh. Karena itu bagian dari kezaliman, terlarang. Dan apabila kita punya pembantu dan semisalnya, maka ada adab. Mungkin dari antara adab-adab yang itu bertentangan, yang berlebihan itu di ajaran adab orang Sunda, ya, darah biru dan semisalnya, itu yang namanya pembantu itu tidak boleh duduk bersama. Biasanya ngesot di bawah, gitu kan? Kita lihat ya di masyarakat kita, namanya pembantu itu aniprap gitu ya. Tahu aniprap? Duduk dengan lututnya, gitu ya. Kemudian dia di bawah, majikannya di atas. Maka ini bagian dari sifat jahiliyah yang terlarang. Nabi SAW mengajari apa? Mengajari pertama makan dengan apa yang kita makan. Tidak boleh kita mengatakan ini makanan majikan, itu makanan pembantu. Itu terlarang. Kalau kita angkat anak angkat ataupun mungkin kita punya anak yatim, oh ini makanan anak yatim, ini makanan kita, terlarang. Bahkan adabnya, apa yang kita pakai dia pakai. Itu adab. Kemudian Islam. Dan tidak boleh membebani apa yang dia tidak mampu. Kalau kita memberikan beban, bantu agar dia bisa.
Nah, ini adab yang sangat mulia di dalam hadis yang mulia ini, mengajarkan. Dan poin yang terakhir yang merupakan bagian dari pelajaran dari hadis ini, yaitu 2 poin penting di sini. Pertama, tentang hadis di sini bahwa yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama diancam api neraka. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan yang membunuh, yang dibunuh pun dia ingin untuk membunuh saudaranya. Dengan itu dinamakan dosa besar, dosa yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, di sini para ulama berbicara tentang al-qital indal fitnah, yaitu berperang di masa fitnah. Di sini terjadi fitnah di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena 2 ijtihad yang berbeda antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu. Mungkin mau sabar dulu bahwa perbedaannya dari kisah terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Muawiyah tentunya yang nasabnya dekat kepada Utsman menginginkan pembunuh Utsman itu diadili, dikisos. Dan beliau tidak ingin berbaiat kepada Ali sebelum ditegakkan kisos. Sedangkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang telah dipilih oleh kaum muslimin di saat itu, ya, beliau menjaga kestabilan negara. Karena pembunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu berada di tengah-tengah kaum muslimin di saat itu, dan juga berada dalam kekuatan kaum muslimin di saat itu, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan kisos. Maka terjadilah perbedaan, sehingga terjadilah peperangan antara kedua-duanya beristihad. Walaupun istihad Ali radhiyallahu ta'ala anhu sudah barang tentu lebih tepat ketimbang istihad Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, tapi keduanya beristihad. Maka ini dikenal oleh para ulama dengan masuk kepada perang dengan fitnah. Para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, ada yang berada di pasukan Ali, dan itu kebanyakannya, dan ada yang di pasukan siapa? Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Dan di antara para sahabat ada yang mereka itu bersikap tawakuf, tidak masuk dalam peperangan itu. Salah satunya adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Nufai ibnu Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini ada 2 pelajaran penting. Pertama, jumhur atau banyak ulama yang mengatakan perang ketika dalam suasana fitnah maka uzlah lebih baik. Artinya tidak ikut dan tidak masuk dalam pertikaian itu, maka itu adalah yang dituntut, dan itu yang terbaik, yang dinamakan istinabul fitnah, menjauhi apa? Fitnah. Seperti sejumlah para sahabat, Abdullah bin Abbas dan yang lain. Abdullah bin Abbas dan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu as-sukutu bima syajara bainahum wa hadhihi min mauqif ahlussunnah wal jamaah, yaitu menahan diri untuk tidak memberikan komentar terhadap apa yang telah terjadi di antara para sahabat. Kalau mengkisahkan boleh, tapi tidak memberikan komentar. As-sukut ala masyajara bainahum. Dimana? Dengan 2 alasan. Alasan yang pertama bahwasanya mereka ijtihad. Ya, kalau ijtihad ya tidak dikatakan dalam arti maksudnya orang berijtihad yusib lahu ajrun wa in atau lahu ajrun wahid. Kalau benar mereka mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 apa?
pahala. Kemudian yang kedua, bahwa Allah telah mengampuni para sahabat ridwanullah ta'ala alaihi. Nah, maka kita tidak boleh membicarakan apa yang terjadi antara mereka. Ya, sampai di sini. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya jika teman kita memanggil kita dengan sebutan nama ayah kita? Ya, tujuannya apa ya? Mungkin kalau orang wajahnya sama atau karakternya sama, kemuliaannya sama, mungkin aja. Tapi tentunya orang itu dipanggil dengan namanya. Kalau dikatakan ibnu, mungkin ibnu Fulan, ya seperti ibnu Umar, ibnu Abbas, kan dikatakan dengan kunyah, disebut pada bapaknya. Ya. Kalau disebutkan dengan tujuan menghina, maka hukumnya dengan hukum menghina. Tapi kalau tujuannya adalah bagian dari pujian, maka tidak mengapa. Apa izin bertanya, jika kufur i'tiqadi itu penyebab seorang kafir, maka apa hukumnya seorang ustadz yang menghalalkan musik, sedangkan hukum musik di dalam hadis disandingkan dengan berzina dan khamar? Ya. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya pertanyaan ini bagus untuk kita jelaskan. Ya. Pertama, kufur i'tiqadi juga tidak semuanya kufur mukhrij an millat dinil Islam. Tapi beda dengan perbahasan tadi, ya. Dari sisi kufur amali berpindah menjadi kufur i'tiqadi. Dalam arti maksiat bagian dari hukum. Tapi ketika orang mengatakan zina adalah halal, maka ini kufur i'tiqadi, mukhrij an millah. Karena sepakat bahwa zina adalah haram. Dalilnya jelas. Jadi beda. Yang kedua, berkaitan dengan hukum musik atau yang semisalnya yang lain, itu tidak diambil faidah tadi, karena orang yang menghalalkan musik itu bukan dalam rangka dia menentang tentang pengharaman musik, tapi mereka dengan syubhat dalil tentang penghalalannya. Beda ya, beda. Ada orang alim seperti dinisbatkan kepada Ibnu Hazm, karena beliau menganggap hadis tentang musik dan apa? Dhaif. Walaupun tentunya Imam Ibnu Hazm tidak termasuk ulama hadis yang merupakan ulama yang jadi rujukan utama dalam ilmu hadis. Bukan berarti beliau bukan tidak tahu hadis ya, tapi bukan sebagai ulama pokok rujukan tentang hadis. Ya. Jadi kalau seperti itu berbeda. Dalam arti kalau seseorang alim minal ulama, tapi dengan sebabnya bukan enggak. Ya seperti para ulama berbeda pendapat tentang banyak hukum halal haram. Umpamanya sekarang, ya, apa hukumnya menjual barang dengan dua harga? Kalau kontan harganya 1 juta, tapi kalau dicicil harganya 1,5 juta. Saya bilang kepada antum, akhi, saya jual kepada antum ini HP kontan 5 juta. Kalau cicil 10 juta.
Sebagian para ulama mengatakan ini ghina, hukumnya haram. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, ini jual beli yang sah, tidak mengandung riba, tidak ada gharar, halal hukumnya. Nah, ini tidak bisa mengatakan oh berarti ini antum menghalalkan yang haram, antum kafir. Enggak. Tapi ini berkaitan dengan konteks tentang hujjah dalil, bukan seperti tadi. Jadi penghalalannya harus iman atau pengharamannya harus. Adakah hadis disebutkan yang membedakan kita dan orang kafir? Adakah sholat orang kafir membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat? Apakah orang muslim yang meninggalkan sholat adalah kafir? Ya. Berkaitan dengan tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat, para ulama berbeda pendapat kepada dua qaul. Pendapat yang pertama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat selama mengimani tentang wajibnya sholat itu tidak kafir. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Mereka mengatakan selama mengatakan wajib dan mengimani wajibnya tidak kafir. Sebagian para ulama berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat adalah kafir, yaitu pendapat Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Mawardi, dan yang lain. Ulama hari ini seperti Syekh bin Baz, Abu Taimin, Syekh Mukbil. Pendapat yang pertama ulama hari ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kenapa? Banyak ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu tidak dikafirkan selama mengatakan wajib. Ya dalilnya adalah hadis yang tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu salah satu dalil. Maka ya di sini perbedaan, walaupun saya condong pada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dengan hadis-hadis yang kuat. Apakah udzur bijahal masih relevan saat ini? Relevan sampai hari kiamat. Udzur bijahal ada sampai hari kiamat. Dan orang yang mengatakan hari ini sudah tidak ada lagi udzur bijahal, ada rajul la ya'rifu din, wala ya'rifu dalil kitab wa sunnah, wala ya'rifu aqwal salaf hukum, wala ya'rifu haqiqat an-nas. Orang yang mengatakan hari ini sudah tidak ada lagi udzur bijahal, ya, kita katakan orang ini juga mesti dikasih udzur bijahal, karena orang ini jahil kepada dalil, jahil kepada Quran dan Sunnah, dan jahil kepada aqwal ulama, jahil juga kepada hakikat manusia. Ya, tidaklah kita tahu bahwa semakin sini semakin sedikit orang yang menjelaskan agama ini. Walaupun mungkin yang dinamakan informasi, yang dinamakan media sekarang banyak, tapi kan tidak semua juga manusia menggunakan media. Menggunakan apa? Media. Jadi kalau dikatakan hari ini tidak ada udzur bijahal, ada rajul jahal. Orang ini adalah jahil, maka kita kasih udzur karena dia jahil. Ya, kalau dia tidak pakai udzur, berarti dia juga kafir. Karena orang yang mengkafirkan orang yang bukan kafir, kafir. Artinya kafir itu kembali pada dirinya. Pertanyaan terakhir. Saya ingin meminta nasihat dari Ustaz. Saya berencana untuk racing
dosen atau semana. Dari pekerjaan saya, insya Allah pekerjaan saya saat ini halal. Alasan saya keluar adalah ingin belajar ilmu agama, dan saya berpikir diawali dari belajar bahasa Arab. Mohon nasihatnya. Kalau saya menasihatkan antum untuk tidak keluar kerja belajar. Tapi kalau ketemu dengan saya orangnya mungkin juga beda nasihatnya. Tapi kalau pertanyaannya umum dan mungkin banyak orang yang semacam ini, saya menasihatkan untuk tidak keluar dari kerja dan belajar. Jadi kerja dan belajar, kecuali kalau pertama, ya, antum merasakan punya IQ yang cukup, mampu menghafal, cepat kalau menghafal Quran, cepat kalau menghafal hadis, lalu ingin tafarruq menjadi thalabul ilmi dan ingin menjadi seorang alim, maka lakukanlah. Kalau ada yang pintu untuk belajar, ya, yang memberikan dana untuk belajar, atau mungkin ada yang menggratiskan untuk belajar, maka silakan antum untuk berhenti dari pekerjaan dan jadi thalabul ilmi. Tidak sedikit juga banyak orang yang seperti itu, Allah memberikan taufik hidayah kepadanya dan keberkahan sehingga menjadi seorang yang berilmu. Tapi kalau antum pertama orang tua pas-pasan, maaf ya. Yang kedua udah punya tanggungan istri gitu ya, punya tanggungan anak. Kalau yang bertanya udah nikah ya. Bahkan saya sering juga menyampaikan, bukan tidak memberi motivasi belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab yang hukumnya fardu ain aja, belajar untuk bisa baca dzikir. Kalau umur udah 50 tahun, 60 tahun, banyak tanggungan, gak usah belajar bahasa Arab, kelamaan. Belajar aja, belajar sifat sholat Nabi, belajar akidah, belajar tentang din yang umum, ya, yang udah makan dimakan langsung gitu ya. Daripada sekarang buka bahasa Arab ada 50 orang, besoknya cuma 3 lagi gitu ya. Dan itu sering yang terjadi di majelis kumpul banyak, nanti yang jadi belajar itu indah, belajar itu nikmat, tapi juga harus dilihat sisi lain. Maka kalau saya sih menasehati tetap kerja, jadikan waktu-waktu untuk belajar sebagiannya ya. Adapun meninggalkan kerja kemudian nanti kadang-kadang aplas, kadang-kadang jadi mublis ujung-ujungnya gitu ya. Saya sering mendapatkan beberapa ikhwan datang ke Yausuna bawa anak dan istri. Setelah itu ternyata IQ-nya nggak cukup, maaf. Ya orang, maaf ya, kita juga berbeda-beda ya. Kalau belajar agama itu beda ya dengan berbelajar ilmu dunia. Ilmu dunia kan lihat sekali juga bisa ya. Tapi kalau agama ini perlu koidahnya, capek katanya, harus menghafal ini, belajar itu, belajar ini, capek berat. Ujung-ujungnya dagang tidak laku, kemudian usaha bangkrut, jadi ulama enggak, gitu kan? Jadi repot. Nah, kalau seperti itu, maka antum kerja dan belajar. Jadi antum kerja dan belajar. Allah itu yang lebih aslah untuk setiap antum. Sampai di sini pelajaran di malam ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.